Ma birrul haji ya Rasulullah. Apa tanda-tanda haji mabrur wahai Rasulullah? Haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni, orangnya diridhoi oleh Allah dan dijanjikan masuk surga. Itu haji mabrur. Apa tanda haji mabrur? Baginda menjawab, tanda-tanda haji mabrur it'amut ta'am wa tibul kalam. Orang ini setelah haji senang memberi makan orang lain, dan kalau bercakap ya cakapnya menyenangkan orang. Berarti kalau begitu bagi makan ini pertanda amal ibadah seseorang diterima oleh Allah. Bangsa kita ini senang bagi makan, mungkin ibadahnya diterima oleh Allah. Husnudzon kita, amin Allahumma amin. Jangan-jangan yang tak suka bagi makan itu ibadahnya tak diterima. Yang kedua, bagi makan ini termasuk tradisi yang pahalanya besar. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul islami afdal, amalan apa di dalam Islam yang paling utama? Baginda menjawab, it'amut ta'am, bagi makan pada orang. Jadi bagi makan pada orang ini utama pahalanya. Seberapa besar pahalanya? Kata Sayyidina Ali, Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan meriwayatkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, la an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqana samatan. Seandainya aku menjemput sahabat-sahabatku pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu satu sok namanya, hampir 3 kilo, beras 3 kilo. Beras 3 kilo itu kalau dimasak kira-kira cukup makan 30 orang. Kalau 2 sok 6 kilo 60 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku jemput orang-orang makan satu sok makanan atau 2 sok makanan, itu lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada aku pergi ke bandar, pergi ke pasar, membeli budak hamba sahaya lalu aku merdekakan. Berarti kalau begitu memberi makan orang itu pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Padahal sekarang ini cari budak tidak ada. Jadi budak maksudnya hamba sahaya ya, bukan budak-budak kecil yang sekolah itu. Mencari hamba sahaya sekarang tidak ada. Kalaupun ada harganya mahal. Kira-kira seharga kereta Innova. Kita ini sedekah kereta Innova berat sangat. Ternyata bagi makan pada 30 orang pahalanya macam itu. Jadi besar pahala bersedekah itu bagi makan. Karenanya oleh para ulama tetap dijalankan. Karena bagi makan ini tradisi hanya dalam penentuan waktunya saja. Sedangkan bagi makan sendiri memang sangat dianjurkan di dalam Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang senang bagi makan ini dapat menyebabkan hatinya lembut menerima kebaikan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan yashku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Seorang laki-laki mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya yang keras. Rasulullah, macam mana ini hati ini keras? Ada nasihat masuk telinga kanan, keluar dari yang kiri. Baginda bersabda, idza aradta ayyalina qalbuk fa'at'im miskinan wamsah ra'sa yatim. Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, maka bagi makan pada orang miskin dan usap kepala anak yatim. Berarti senang bagi makan pada orang miskin dapat melembutkan hati. Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Biasanya di sini usap kepala yatim bulan apa biasanya? Kalau di Indonesia biasanya Asyura, Muharram, 10 Muharram kumpul, kadang Maulid.
kadang Ramadan, tapi yang banyak ya Asyura. Sebenarnya kapan saja itu. Esok ya boleh, esok lusa ya boleh. Tapi bukan cuma diusap, setelah diusap ya. Kalau kita bawa gula-gula, bagi gula-gula. Kalau udah ada gula-gula, bagi uang, buka di dompetnya. Cari uang yang paling kecil atau paling besar karena mamanya masih muda. Biar tidak sering keluar rumah, kasihan, tidak ada fitnah. Karena janda ini kalau muda apalagi cantik, keluar rumah jadi fitnah. Banyak peminatnya. Jadi kasih yang besar, titip salam, gimana mamanya mau sama saya gitu. Nah ini artinya apa? Tradisi bagi makan ini sangat islami. Mungkin karena bangsa kita ini senang bagi makan, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama datang berdakwah, bangsa kita ini mayoriti masuk Islam. Bangsa Melayu di mana-mana, mulai dari Kamboja sampai Indonesia Timur, semuanya masuk Islam. Ini Masya Allah luar biasa. Dan bangsa Melayu ini kebanggaan ulama-ulama Timur Tengah. Ulama-ulama di Arab apabila mendapat serangan dari orientalis, orang Yahudi atau orang Amerika, Islam disebarkan dengan pedang. Jawabannya apa? Tidak benar. Tengok bangsa Melayu, Indonesia, Malaysia, mayoriti Islam, tidak ada perang di sana. Orang Arab tak kirim tentara untuk perang. Mengapa masuk Islam? Pendekatannya pendekatan tradisi. Nah, dan jangan dikira bahwa semua amalan kita ini dasarnya tradisi. Yang tradisi sebenarnya tak banyak. Tradisi kita ini hanya cara berpakaian. Orang Melayu ini biasanya pakai kain ya. Bawahnya pakai, ke atas pakai baju, bawahnya pakai kain, pakai sarung. Dulu walaupun dari Mesir, dari Mekah pakai sarung. Ini orang mulai pakai gamis ya, pakai jubah macam ini kan baru beberapa tahun saja ini. Ada jamaah tabligh, ada alumni Yaman, ada ini. Akhirnya walaupun bukan jamaah tabligh, tidak pernah ke Yaman, pakai gamis juga. Kalau dulu kan pakai kain, dan ini tradisi Melayu. Azan dulu ya sebentar.